Baik-baik saja. Baik-baik saja, Alhamdulillah. Sehat ya, Adrian. Udah makan siang belum tadi, Adrian? Baru aja selesai jam 3 kalau nggak salah. Baru aja. Tadi baru aja sampai rumah atau libur hari ini, Adrian? Nyampe rumah jam 1:30 kalau nggak salah. Oh, setengah dua. Tadi masih berangkat ke sekolah berarti. Agenda Adrian. Iya, tentang pramuka gitulah. Bahas-bahas tentang pramuka. Masih ujian nggak, Adrian? Apa udah Udah selesai? selesai. Udah Udah selesai. selesai. Berarti ini cuman kayak apa ya? Materi tapi tentang pramuka gitu pembahasannya. Enggak, cuman hari ini doang. Oh, cuman Remedi, hari ini doang. remedi udah selesai semua. Oh, udah selesai semua. Berarti tinggal hari ini tadi pramuka, terus besok masih ada agenda lagi nggak, Adrian? Tidak, libur. Udah libur. Mantap. Ah, Liburnya sampai kapan, Adrian? Akhirnya ya. Holiday juga. Sampai tanggal berapa, Adrian? Udah tahu belum infonya? 14 Juli kalau nggak salah. 14 Juli. Waduh, lumayan lama ya. Wah, mantap. Oke, ini ada Jeremy nih, Adrian. Adrian udah ada planning mau main kemana selama holiday? Atau di Oh, rumah aja? bunda aku udah planning Oh, udah planning. Mau kemana tuh? ke Jakarta. Mau ke nemuin Jakarta. nemuin saudara aku. Nemuin saudara. Terus main ya. Oke, halo Jeremy. Selamat bergabung, Jeremy. Jeremy, apakah sudah bisa dengar suara Miss? Suara Kak Halo, Oksa udah Miss. bisa terdengar? Sudah? Oke, thank you Jeremy. Ini sudah ada Ken juga dan juga Dennis. Halo, selamat bergabung Ken dan juga Dennis. Sore Kak, Halo, sore Dennis. Gimana nih kabarnya Dennis, Ken, Jeremy? baik Kak. Baik. Udah mulai libur belum Pagi Miss. Dennis? Oke, halo Ken. Dennis sudah mulai libur belum nih hari ini? Tinggal besok gelar karya P5. Habis itu kan libur dah. Oh, masih ada gelar karya. Kayak pentas seni gitu nggak, Denis? Atau gimana tuh? Nah ya, pentas seni ya. Oh, pentas seni. Oke, Miss izin Eh, off soalnya nge-lag. Iya, boleh oh, Jeremy. Untuk Ken dan Denis nih, coba boleh nyalakan videonya dulu. aku besok antara Mm-mm. libur atau enggak lomba. Kalau nggak salah tadi Ada lomba juga. ada, iya kalau nggak salah, cuman aku harap aku libur saja. Oke. Iya, Adrian. Berarti masih ada agenda tapi nggak yang wajib gitu ya, Adrian ya? Aku nggak ada lomba. Nggak ikutan lomba, cuman jadi penonton aja. Iya, tapi paling aku Mm-mm. lebih baik di rumah. Di rumah aja. Tapi nggak wajib kan, Adrian? Nggak dicatat absensinya. Nggak tahu sih Nggak sebenarnya. tahu. Tahu nggak dibilang soalnya. Oke. Nah, ini ada Abbas nih. Halo, selamat bergabung, Abbas. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya, Abbas? Baik. Baik, sehat ya, Abbas ya? Ya. Oke, thank you, Abbas. Ken, gimana kabarnya, Ken? Bisa aja, Miss. Baik aja, biasa aja. Sehat ya, Ken ya. Yang terpenting itu, Ken. Oke, thank you. Ken udah mulai ini libur belum? Udah lama Atau libur. oh, udah lama, dari kapan? 1 minggu ini, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. 2 minggu yang lalu. Udah mulai libur. Sampai kapan Ken liburnya? Nggak tahu sih, kayak Juli kah? Sampai Juli. Oh, berarti infonya menyusul. Belum tahu tanggal pastinya. Iya, Oke deh. Mantap. Berarti kenaikan kelas dong, Ken. iya. Naik kelas berapa nanti, Ken? SMA 1. Udah cari-cari Oh, sekolahnya. bentar, Oh, udah. bentar. Aduh. Mantap, Ken. Oh, Ya, semoga ini kena. lancar. Oh, Oke, thank you, Ken. Kemudian Jeremy. Jeremy gimana kabarnya nih sore ini, Jeremy? Suaranya Jeremy belum baik, kedengeran. Miss. Oke, baik. Jeremy udah mulai libur atau masih masuk ini hari ini tadi? Udah mulai libur, Miss. Dari kapan, Jeremy? Udah satu Hari mingguan ini. ini. Oh, baru hari Mulai ini hari ini. liburnya. Mulai hari ini. Terus sampai Iya. kapan, Jeremy? Udah tahu belum? Sampai 14 Juli. 14 Juli.
Oke, lumayan lama ya, sama kayak Adrian tuh. Adrian juga sampai 14 Juli. Sama ya tanggalnya ya. Oke, thank you Jeremy. Lalu ini Dilan nih yang sudah bergabung. Halo, selamat bergabung Dilan. Oke Dilan, udah bisa dengar suara Miss atau belum nih Dilan? Udah bisa dengar suara Udah Kauksa? termasuk bisa. Oke, sudah ya. Gimana kabarnya Dilan? Baik. Baik, hari ini udah mulai libur belum Dilan? Atau masih masuk Hari ini sekolah? Udah? hari ini libur Oh, hari ini libur. Sampai kapan nih Dilan liburnya? sampai masuk. Aduh, Juli. bentar lupa. Oh dia aku kecil banget sih, sumpah. Kenapa Adrian? Aduh, Ya aku bentar bentar. kecil parah. Kecil Gak apanya? kedengeran. Bisa dikencengin. Oh, suaranya Dilan. Makanya. Oke. Boleh banget nih Adrian. Boleh, boleh, boleh buat selingan ya. Boleh sambil share screen. Adrian. Ini ada yang bergabung nih. Halo Naira. Selamat sore Naira. Naira udah lama banget kita nggak ketemu. Gimana kabarnya Naira? Udah mulai holiday belum nih? Hai. Naira udah mulai liburan belum hari ini? Sampai kapan liburannya Naira? Udah dong, udah mulai libur ya. Sampai tanggal berapa Naira? Sampai bulan Juli, tanggal 14 atau tanggal berapa? Belum tahu. Apa itu ide kakak? Artinya itu singkatan dari I don't know. I don't know. Kamu baru tahu. Oke, berarti belum tahu ya. Infonya menyusul nanti. Oke deh. Ini Adrian lagi share screen teman-teman. Boleh, boleh nih. Si Adrian tadi lagi eh, share Oh screen tentang enggak. apa? Roblox ya, sepertinya ya. Ah, Roblox. bentar Nah, ini salah. buatan Adrian sendiri. Iya, betul Adrian. Iya, bentar kok aku nge-lag nih, tumben. Ini Adrian nih, Naira ya. BTW Walah, siapa cyber serap? Cyber serap itu si Adrian ini. ini username maksudnya. Boleh berteman tuh nanti sama cyber serap gaming. Oke. Nah, ini games buatan Adrian sendiri. Yap, Wih, keren. Tadi Adrian bikinnya sendiri atau didak atau lihat tutorial atau gimana tuh? Ceritain dong, nggak Adrian. sendiri. Sendiri. Tapi aku Wih. mau ngeliat tutorial sih buat desainin gitu beberapa. Oh, oke. Ini udah mulai ditambahin skripnya belum? Atau nambahin objek langsung dari Roblox Studio? Hmm, kayaknya udah ada skripnya. Udah ada skripnya. Berarti belum nambahin editing-editing skrip ya. Tapi Hmm, udah keren nih. Bagus, Adrian. Ceritanya tentang apa nih, Adrian, gamenya? eh, Tembak-tembakan, terus gimana tuh? skor poin aja. Oh, Tapi skor masih, poin. cuman masih ada beberapa bug dengan spawnnya. Soalnya aku ada yang Mm-mm. salah mulu. Oh, oke. Ini ceritanya lagi ada di suasananya di mana nih? Di kota ya? Iya, Good. Cyber City. Cyber City. Sesuai sama nama gamesnya ya, Cyber City. Nah, ini biasanya kalau mau dimainin gamenya boleh di-invite tuh, friends. Atau di-share linknya tuh, Adrian di sini. Di chat Zoom ya. Nanti biar teman-teman bisa cobain games buatan Adrian juga. Boleh di-share di chat Zoom atau di WhatsApp tuh. Nanti kalau di WhatsApp kan bisa di-share ke teman-teman yang nggak join juga hari ini. Ada si Izan sama Arwin. Lagi izin karena Arwin laptopnya lagi dipakai sama kakaknya. Kalau si Izan lagi di luar kota tadi, belum bisa Sebenarnya join. sebenarnya game itu available di mobile dan PC. Oh, di mobil sama di PC. Oke, berarti bisa main dua-duanya ya, Oh, pakai oh, ada win, handphone juga ya. bisa. Ada Ah, ini win. ada Edsel nih, Adrian. Halo Edsel, selamat bergabung Edsel. Gimana kabarnya Edsel? Tadi Kak Elsa baru tahu ternyata Edsel Oh, sudah join. Baik, ah, Miss. Oke, thank you Edsel sudah join. Gimana Edsel kabarnya? Udah mulai libur atau belum? Ini ya aku mayoritas libur. teman-teman udah pada holiday nih. Edsel udah holiday belum hari ini? Sudah libur juga dong sama ya. Yang lain juga udah pada libur. Dan Mungkin aku ada yang masih join, masih berangkat, tapi karena ada kegiatan-kegiatan tambahan gitu. Tapi udah mendekati holiday juga. Oke.
Ini lagi share screen Adrian Esel ya. Kita lihat games buatan Adrian. Nanti kalau Ah, teman-teman mau join bisa tuh. Linknya di-share sama Adrian ya. udah di WhatsApp. Oke, thank you Adrian. Nanti boleh tuh buat ngisi di holiday. Kalau teman-teman mau tanya cara buatnya, tanya sama Adrian nih. Suruh bikinin video tutorialnya sekalian nih ya. Bu, Adrian saya, udah punya saya, saya punya nggak bisa belajar, Bu. punya Kak. channel YouTube juga kan Adrian. Pernah share ke Kak waktu itu, inget nggak? Iya. Iya kan? Nah, itu boleh di-share juga nanti linknya. Jadi Adrian suka bikin konten-konten juga teman-teman. Nanti bisa di-share ya. Kalau yang suka bikin konten juga boleh deh di-share juga. Saling subscribe nih ya. Oke, thank you. Oh, udah selesai share screen-nya Adrian. Bentar. Oke, Mana lagi? bentar nanti Miss habis siapin juga. Ah, aku Ah, ada delay ini. tuh. Oh, kenapa tuh? Delay kan katanya? Ini udah muncul belum di tempat teman-teman? Masih loading sih Adrian. Kayak masih hitam gitu. Di tempat Miss masih kelihatan hitam layarnya. Kayaknya Coba. ada sedikit gangguan internet mungkin. Yang sekarang internet aku lagi aneh. Setiap kali jam 9 malam, internetnya nggak kesambung ke laptop. Sementara Oh, kok bisa? TV bisa. Kok bisa itu Adrian? Kenapa tuh? Jam 9 Ya, malam. ya itu masalahnya. Aku juga nggak tahu. Atau mungkin di setting supaya jam 9 maksimal buat akses internet. Biar Adrian biar nggak begadang. Bisa jadi. Oke deh Adrian, it's okay, nggak apa-apa. Nanti lagi boleh share screen ya. Kita lanjut untuk materi dulu. Setuju Adrian dan teman-teman? Eh, Bentar aku Setuju? nge-lag. Oke, Bentar aku masih nge-lag. Masih nge-lag. Nah ini dia, udah kelihatan YouTube studionya. Oh iya, ini dia. Ini kontennya Adrian lumayan banyak ya. Wah, aktif banget Adrian. Terakhir kali update tanggal 24 Mei, baru kemarin ya. Mei. Forsaken. Terus apa ini? Tentang games ya. Coba Adrian scroll ke bawah. Ada lagi? Tentang apa lagi tuh? agak Oke, gitu. good. Ada kompetisi coding juga waktu itu ya. Terus apa ini? Game-game semua. Oh ya, Roblox. Rata-rata. Rata-rata tuh Roblox boleh tuh share linknya sekalian tuh channelnya Adrian ya. Nanti kita subscribe teman-teman. Oke, mantap. Adrian selain YouTube ada lagi kontennya selain di YouTube ada lagi nggak? TikTok atau Bentar. udah di Lebih situ aja. Oke deh. Ya udah di YouTube aja nanti biar teman-teman bisa saling subscribe tuh. Oke, thank you Adrian. Ini untuk selingan ya sambil menunggu teman-teman yang lain join. Oke, guys ya, ini Miss akan share screen dulu. Kita mulai untuk lesson ya hari ini ya. Nanti gamesnya di akhir aja ya. Biasanya kita kan main quiz dulu tuh. Gamesnya nanti masukin. kau usah kasih di akhir. Nggak Oke bisa diakses. teman-teman, udah kelihatan atau belum nih share screen dari Kaksa? Astagfirullahaladzim. Udah kelihatan? Studio. Oke, udah kelihatan ya? Coba boleh dibantu konfirmasi nih, udah kelihatan atau belum teman-teman? Kalau belum kelihatan, Kaksa ulang share screen-nya. Dilan? Naira, udah kelihatan? Oh ya, Ken, udah. Oke, good. Berarti udah aman ya share screen dari Miss ya. Lanjut lagi teman-teman. Jadi kita itu kemarin materinya sudah sampai pembuatan project. Nama aplikasinya adalah Smart Notes ya. Smart Notes itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk apa tuh? Siapa yang mau bantu jawab nih? Coba pengen dengar suaranya Denis ya, Denis. Menurut Denis nih, kemarin aplikasi Smart Note yang kita buat ini gunanya untuk apa tuh, Denis? Coba boleh dinyalakan audionya ya, Denis. Ya. Kenapa Kak?
Oke, Denis, menurut Denis nih, aplikasi Smart Notes yang terakhir kali kita bahas itu kemarin gunanya untuk apa tuh, Denis? Boleh dijelasin dulu nih ke teman-teman dan Miss Kalau ya. yang terakhir itu kan yang Oke. pasti kita bisa mengakses yang pasti Mm-mm. yang bisa kita nambahin notes-notes yang kita mau untuk kelangsungan kehidupan kita sehari-hari. Udah gitu sih. Oke, good. Berarti kita membuat catatan gitu ya, intinya ya Denis ya. Mm-mm. Oke, Yuk. mantap Denis. Thank you. Kemudian ada tambahan lagi selain dari Denis. Coba dari siapa ya? Abbas, dari Abbas. Menurut Abbas kemarin, aplikasi Smart Notes-nya kemarin terdiri dari fitur-fitur apa saja Abbas? Coba Abbas boleh bantu jelaskan nih. Ini sambil Miss tampilkan contoh aplikasinya. Nih, ada fitur apa saja, Abbas? Boleh Kenapa dinyalakan kenapa kenapa audionya. Oh iya, ini dia. Aplikasi Smart Note yang terakhir kali kita bahas itu kemarin terdiri dari fitur-fitur apa saja nih, Abbas? Yang bisa kita gunain di sini ya. ini yang list-list itu apa? List Oke, notes, list list of gitu. notes. Mm-mm. Itu digunakan untuk apa tuh, Abbas, kalau list of notes? Menampilkan Eh, apa? List itu adalah daftar iya, ya. data ya. Menampilkan daftar apa? Notes, catatan Ya, gitu ya. data. Kemudian ada tombol-tombol apa saja itu, Abes? Pada list of notes. Di bawahnya nih ada apa Ada aja? create a note, delete note sama Mm-mm. save note. Oke, create note, delete note, sama save note ya. Ini gunanya Hmm. untuk apa saja tuh, Abbas? Boleh dibantu jelaskan lebih detail nih. Create note untuk apa? Oh, Delete note untuk create apa? note buat ini ya Pak, buat catatan. Kalau delete buat ngapus, Oke, save buat nyimpan. oke, mantap Abbas. Thank you ya, Abbas ya. Ya. Bener banget ini tadi kata Abbas ya. Untuk fitur yang ada di aplikasi Smart Note yang dijelaskan oleh Dennis tadi sebelumnya ya. Dan Abbas. Nah ini terdiri dari fitur List of Notes yang mana dia akan menampilkan catatan-catatan yang kita buat di sini. Kemudian ada tombol-tombol atau push button itu ada tiga, yakni Create Note, Delete Note, dan juga Save Note. Create Note untuk membuat, Delete untuk menghapus catatannya, Save Note untuk menyimpan catatannya. Oke, lanjut lagi dari Ken nih. Miss pengen dengar suara Ken ya. Selain list of notes, ada juga list of text. Coba Ken boleh bantu jelaskan ke teman-teman dan Miss ya. Untuk list of text ini terdiri dari fiturnya itu ada apa saja? Boleh dijelaskan lebih detail ya gunanya. Oke Ken, boleh dinyalakan audionya. Apa ya? Mm-mm, list of text nih. List itu adalah sebuah daftar. Teks itu tanda. Berarti dia untuk menampilkan apa nih kan? Yang pertama, untuk menampilkan daftar tanda atau tag gitu ya. Hmm. Kemarin gunanya tag itu gunanya untuk apa nih Ken? Masih ingat nggak? Tag pada catatan. Misalnya waktu Ken membuat catatan, kita beri tanda atau hashtag ya tentang matematika, coding, atau apapun ya. Nah, itu Ken bisa menambahkan tag pada tiap-tiap catatan. Jadi gunanya tag ini untuk apa tuh menurut Ken? Kayak Mm-mm, gunanya buat apa menurut Ken? Kayak bahasa Ken sendiri aja, nggak apa-apa. kayak mana ya? Mm-mm. Gunanya apakah untuk mempermudah mencari catatannya? Betul? Setuju? Iya. Iya, setuju ya kan ya. Jadi gunanya menambahkan tag ini untuk memudahkan teman-teman mencari sebuah catatan. Misalnya mau cari tentang astronot. Nah, nanti akan muncul ya topik tentang astronot. Jadi tag itu adalah topiknya, teman-teman. Kemudian ini ada tombol-tombol di sini gunanya untuk apa saja nih kan? Ada add note, unpin. Nah, itu coba boleh dijelaskan lebih detail nih sama Ken. Add note Oh, untuk apa? tombol-tombolnya Mm-mm. untuk bisa juga untuk lakukan sesuatu nanti kalau mikir niat nanti Oke. lakukan itu atau juga bisa pilihan. Oke, good Ken. Berarti ada tambahan lagi dari Ken? Nggak ada lagi. Oke, sudah cukup. Ya, thank you Ken. Mantap ya. Ya, jadi Miss sambil rangkum lagi ya yang dijelaskan oleh Ken tadi. Thank you ya Ken. Jadi ada add note ini untuk menambahkan ya, add to note itu menambahkan tag baru pada sebuah catatan, pada sebuah teks. Setelah itu ada unpin from note. Jadi kita akan menghilangkan tag tersebut ya pada sebuah catatan tertentu. Lalu ada unpin from note. Nah, ini dia.
Ini sepertinya kemarin beda ya untuk fiturnya. Coba kita lihat dulu fitur tombolnya ini. Oh sama. Coba nanti kita cek lagi ya teman-teman ya. Untuk tombolnya sepertinya kemarin di sini ada yang untuk tag dan juga yang ada untuk notes. Jadi kita bisa memodifikasi dari catatan yang kita buat dan juga memodifikasi tagnya. Nah ini intinya itu. Setelah itu kita beralih ke sebelah kiri. Coba Dilan, boleh dibantu jelaskan nih. Yang sebelah kiri ini yang ada kotak besar yang keterangannya when I was bla 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 ini gunanya untuk apa sih Dilan menurut Dilan? Coba boleh dinyalakan audionya. Untuk Mm-mm. melihat dan mengedit teks. Oke, untuk melihat dan juga mengedit teks. Ini Bisa edit apakah teks ya. bisa kita edit per baris, Dilan? Menurut Dilan? Bisa. Bisa ya. Oke. Selain itu, apakah ada lagi kegunaannya, Dilan? Apakah bisa dimasukkan semua tipe tulisan, misalnya angka? Apakah bisa? Bisa. Bisa. Angka biner? Bisa. Kabinet pasti bisa. Bisa, oke. Integer bisa ya. Oke, berarti udah lengkap ya. Bisa kita masukkan semua di dalam teks ini. Oke, thank you Dilan. Lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah teman-teman membuat catatan, maka dia akan muncul list of notes-nya. Dia akan ditampilkan di sini tadi. Ya. Kemudian tag-nya juga akan muncul di sini. Dan ternyata teman-teman juga bisa mencari ya, kita bisa mencari sebuah catatan berdasarkan teks. Oh iya, ini tadi teman-teman. Jadi ada satu tombol yang kita ganti ya keterangannya nanti kita gunakan untuk search. Kemarin sepertinya ada yang untuk search ya, untuk mencari sebuah catatan berdasarkan tag atau tanda yang kita berikan di tiap-tiap file teks ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Terutama buat teman-teman yang kemarin belum terlalu mengetahui ya tentang aplikasi ini, maka Miss tadi jelaskan lebih detail supaya teman-teman bisa mengikuti. Oke, lanjut lagi. Kemudian pada aplikasi Smart Notes ini atau catatan cerdas ini, itu terdiri dari file teks teman-teman nantinya. Ya, jadi kita akan membuat sebuah file TXT ya dengan extension .txt. Nah, itu untuk file teksnya. Kemudian file txt itu nanti akan berisi sebuah catatan yang kita tambahkan. Ya, setiap teman-teman ingin membuat catatan baru, maka akan disimpan di dalam file txt. Kemudian file txt tersebut, nah selain ada file txt, ada juga file JSON. Siapa yang masih ingat file JSON di sini? Coba siapa yang mau bantu file JSON? Siapa yang masih ingat tentang file JSON nih? Adrian masih ingat tentang file JSON? Mana nih Adrian? Nah, boleh dinyalakan audionya Adrian. Adrian, apakah masih ingat file JSON itu kemarin ketemunya di mana tuh biasanya Adrian? Ada di bagian kiri itu ya. Saya lupa. Oke, Adrian ya karena lupa, boleh diikut di remind lagi ya. Thank you. Adrian. Kemudian Jeremy, apakah masih ingat apa itu file JSON? Boleh dinyalakan audionya Jeremy. File JSON nih. Apakah Jeremy masih ingat tentang file JSON? Oke, kita lihat di chat Zoom. Ini ada lupa Miss. Oke, lupa juga. Oke, nggak apa-apa, Jeremy. Boleh di-remind lagi oleh siapa ya yang kemarin join? Edsel, Edsel, Edsel. Karena Naira kemarin belum join ya, tidak apa-apa Naira. Untuk Edsel nih, apakah Edsel masih ingat apa itu gunanya file JSON di sini? Untuk apa file JSON kita gunakan? Coba, Ethel boleh dinyalakan audionya atau dibalas di chat Zoom juga boleh. Oke, belum ada jawabannya. Iya, boleh Adrian. Thank you Adrian ya. Nanti teman-teman boleh kepoin ya link YouTube dari punya Adrian tuh. Oke, untuk membuka file bisa jadi, boleh Edsel ya. Jadi file JSON itu gunanya adalah untuk menyimpan ya, menyimpan sebuah data ya yang kita masukkan. Jadi masuknya itu di file txt tadi loh teman-teman. Misalnya nih, kita mau membuat catatan baru ya dengan judul misalnya adalah coding ya python.txt. Nah, kita buat nih catatan tentang
kursus coding yang teman-teman pelajari gitu ya. Kemudian di dalam file TXT tersebut, kita mau masukkan catatan-catatan penting. Misalnya, kalau di algoritmik ya, biasanya teman-teman kan perlu memasukkan username password. Kita tuliskan username dan passwordnya teman-teman di sana. Nah, kemudian setelah itu yang kita tuliskan, yang kita masukkan ke dalam aplikasi SmartNote tersebut akan otomatis terekam pada sebuah file yang namanya file JSON ini. Jadi, file JSON itu adalah sebuah data terstruktur yang tersimpan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi, dalam file JSON itu, kalau kita breakdown, isinya adalah sebuah dictionary dan juga list. Ya, jadi isinya adalah struktur data bersarang yang terdiri dari dictionary dan juga list. Ya, list itu yang daftar, dictionary itu yang kemarin istilahnya adalah kamus, teman-teman ya, yang pernah kita bahas di awal. Nah, ini nanti akan berada di dalam file JSON. Jadi gunanya apa? Supaya ketika teman-teman menyimpan sebuah data, ya, nanti akan tersimpan secara otomatis dan juga sistematis di sini. Karena penulisannya ini akan secara terstruktur. Gunanya apa? Supaya lebih mudah nanti ketika kita ingin membaca lagi filenya, ya, mencari lagi filenya, akan otomatis dicarikan oleh sistem gitu ya. Jadi gunanya di sini kita tidak menuliskan secara manual seperti ini teman-teman. Jadi yang menuliskan pada file JSON itu adalah langsung oleh programnya. Jadi kita hanya memerintahkan program ya, memerintahkan komputer untuk membuat dan juga merecord data yang kita simpan tadi. Contohnya, kita tambahkan pada ini tadi ya. Aplikasinya seperti ini tampilannya. Kemudian kita ingin mencatat when I was younger bla 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 itu ya. Ini adalah catatannya. Lalu kita ingin create note dan menambahkan dengan sebuah nama file. Misalnya catatan.txt. Otomatis when I was ini dan nama filenya akan tersimpan secara rapi pada file JSON, teman-teman. Akan tersimpan di sini. Nih ya. Jadi nanti contohnya di sini ada about the moon, lalu ada teks. Nah, ini kemudian why is bla 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 ini adalah sebuah isi dari catatannya. Jadi tersimpan secara otomatis di file JSON oleh program ya, bukan kita yang mengetik. Jadi kita hanya memasukkan pada aplikasinya. Jadi kalau isi dari aplikasi tersebut isinya seperti itu. Nah, jadi akan terrecord di dalam file JSON. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Sudah kita review tentang file JSON. Kita lanjutkan untuk penamaan file. Nah, ini penamaan file. Pastikan kalau teman-teman ya digunakan underscore itu. Kalau terdiri dari dua kata ya, kita pakai underscore. Kemudian ini ya masih file JSON lagi. Lanjut aja ya. Next, berikutnya. Nah, ini tidak terlalu banyak untuk materi hari ini. Kita hanya review-review saja. Jadi ada beberapa perubahan yang nantinya teman-teman akan tambahkan ya. Ada untuk penyimpanan data, lalu ada fungsionalitas aplikasi dan juga antar muka. Nah, ini yang akan kita tambahkan. Nanti untuk kode referensinya, misalkan memberi informasinya ya ke teman-teman semuanya, nanti melalui code share seperti biasanya sudah siapkan. Lalu untuk penyimpanan data nih, semisal teman-teman memiliki sebuah file txt, ya, kita punya file dengan nama catatan underscore nol ya. Jadi kalau terdiri dari dua kata seperti ini namanya, kita kasih tanda underscore teman-teman ya. Jadi kita sambung dengan underscore, catatan nol, kemudian catatan teks. Nah, kemudian kita bisa tambahkan sebuah tag, sebuah tanda pada masing-masing catatan tersebut. Nah, ini gunanya tadi yang disebutkan ya, bahwa tag itu untuk menyimpan sebuah data ya, sebuah teks supaya lebih mudah dalam mencarinya gitu ya. Tadi udah dibantu jelaskan oleh Ken. Oke, lanjut lagi. Next. Ini ya untuk pembuatan catatannya. Kemudian misalnya kita punya penyimpanan data ya, penyimpanan data sebuah file namanya nol di sini, terus ini satu, ini dua ya. Kemudian pada masing-masing file tersebut memiliki isi dan juga memiliki sebuah tag atau tanda. Jadi teman-teman bisa ya mengutak-atik. Nah, untuk isinya dari mana? Dari sini tadi. Coba kita lihat lagi di atas ya. Untuk tampilan aplikasinya, kita bisa membuat tag baru ya, membuat catatan baru. Bahkan untuk menghapus juga bisa ya.
Kemudian save untuk menyimpan. Lalu untuk mencari, kita juga siapkan tombol-tombolnya. Oke, ini di chat Zoom ada chat lagi. Ini aku seharusnya lihat presentasi Kak Oksa atau lagi lihat WA orang. Oh, ini Kak Oksa lagi share screen loh. Kelihatan nggak nih punya Ken? Kak Oksa share screen-nya di bagian udah bener ya. Kak Oksa hanya buka satu tab aja nih tentang aplikasi Smart Notes. Coba Ken dan teman-teman, udah kelihatan belum share screen dari Kak Oksa? Yang judulnya aplikasi Smart Note bagian 3 ini. Udah kelihatan? Udah, oke, barusan iya. Oke, Ken. Ya, sekarang Kak Oksa akan beralih pada sebuah kode program, ya, yang judulnya code share ini yang biasa kita pakai ya, teman-teman. Ini iklannya kita close dulu. Jadi nanti Kak Osa akan berikan untuk kode referensinya. Namun sebelum itu, sepertinya pada platform ya, itu ada ABC-an nanti teman-teman ya. Ada soal-soal ABC-an nanti kita akan kerjakan dan bahas bersama-sama. Setelah itu nanti yang kedua, bagian kedua kita akan kerjakan untuk codingnya. Nah ini untuk kode referensinya sekalian kita bahas saja supaya nanti tidak apa bertele-tele ya. Jadi Kak Elsa bahas dulu. Jadi yang pertama, nanti teman-teman boleh tambahkan kode untuk menghubungkan dengan library yang kita gunakan, yakni PyQt ya. Jadi di sini sebelum kita menambahkan application ya, menambahkan objek aplikasi, ini pastikan teman-teman menghubungkan dengan PyQt ya. Menghubungkan dengan library PyQt. PyQt. Nah, ini teman-teman nanti bisa hubungkan ya. PyQt 5 ya, teman-teman. Kemudian setelah dihubungkan, kodenya nanti teman-teman boleh isikan di sini ya. Ini nggak usah lewati aja supaya nantinya teman-teman bisa tambahkan nih. Tambahkan kode referensinya di sini ya. Nggak usah kasih keterangan seperti itu saja. Lalu yang kedua kita buat. Nah, ini namanya adalah objek teman-teman ya. Terutama yang belum pernah membahas tentang ini tentang Smart Notes ya, kita bahas lagi. Nih, Naira ya. Kita lihat dulu di bagian baris keempat, itu ada Q application. Ini bagaimana cara kita untuk membuat sebuah objek. Setelah itu, di baris kelima ada perintah notes ya. Notes itu adalah sebuah list. Jadi kita buat sebuah list yang masih kosong. Kita beri nama notes. Gunanya untuk apa? Nanti kita akan menambahkan data-data dari catatannya. Jadi kita simpan di dalam sebuah list notes. Setelah itu, di sini ada app interface. Nah, ini masih kurang hashtag ya. Harusnya kita kasih hashtag karena keterangan ya. App interface. Nah, untuk tampilan dari aplikasinya, kita bisa dengan cara membuat sebuah jendela terlebih dahulu. Kita awali dengan Noteswin. Dia adalah sebuah widget ya. Kita buat sebuah jendela dengan judul Smart Notes. Nah, caranya dengan perintah set Windows title. Setelah kita buat judulnya Smart Notes, lalu kita ukur ya, kita resize jendelanya ukurannya 900 kali 600 pixel. Setelah kita membuat jendelanya, kita lanjut lagi untuk pembuatan ya list notes-nya. Nah, jadi ada sebuah list notes ini untuk aplikasinya tadi ya, ada list widget. Jadi teman-teman bisa menambahkan sebuah list widget itu untuk menampilkan list daftar catatannya. Kemudian list atau daftar tag-nya. Jadi menggunakan queue list widget. Yang mana? Yang tadi teman-teman. Coba ini Kak Usa sambil balik lagi ke tampilannya. Nah, ini dia. Jadi untuk membuat sebuah tampilan seperti ini ya, daftar dari catatannya, daftar dari judul catatannya, kita bisa pakai list of notes. Nah, ini dia, list widget ya. Setelah list widget, selanjutnya kita kasih label ya, kita kasih keterangan. Label itu keterangan ya. Teks dengan judul list of notes. Setelah itu kita buat lagi sebuah tombol push button dengan judul create note, delete note, dan juga save note. Ini masing-masing kita simpan di dalam variable ya. Kita simpan di dalam variable. Setelah itu di sini kita buat sebuah field tag. Nah, ini variable lagi yang menyimpan Qline edit. Artinya kita bisa mengedit sebuah catatan tadi. Kalau kita perhatikan pada tampilannya di sebelah kiri tadi yang ditunjukkan oleh Dilan ya. Jadi di sini ada sebuah bagian yang bisa kita gunakan untuk melihat dan juga mengedit catatan. Nah, itu kita bisa gunakan yang tadi, teman-teman.
di baris ke-25 ini. Q line edit. Setelah itu ada set placeholder text, enter tag ya. Lalu Q text edit, kita tambahkan push button itu adalah tombol ya dengan judul add to node dan juga unpin from node itu. Lanjut lagi berikutnya kita atur untuk layoutnya ya. Layout atau tampilannya bisa secara horizontal ya. Horizontal itu yang seperti ini ya, garis kanan kiri. Misalnya kita mau menambahkan dua widget tombol ya. Kita mau buat sebuah tombol secara horizontal. Berarti letaknya seperti ini teman-teman, kanan kiri ya. Kalau tombolnya secara vertikal, berarti letaknya atas bawah. Misalnya ada dua tombol, jadi tata letaknya akan seperti ini. Nah, ini kalau vertikal, ya. Lanjut lagi, kita bahas, ya. Kembali lagi ke sini. Di baris ke-36 itu ada yang horizontal ya. Layout notes kita buat secara horizontal, kolom one secara vertikal. Nah, pada kolom one atau garis kolom one itu kita akan menambahkan widget fill text. Nah, apa itu fill text? Kita scroll lagi ke atas, teman-teman. Cari variable fill text. Nah, yang ada di baris keberapa? Baris ke-27. Nah, itu ada fill text yang berisi sebuah text edit. Jadi kita bisa editing itu tadi, teksnya kita letakkan di dalam kolom one gitu secara vertikal. Selanjutnya kita buat kolom two ya, kolom two itu berisi sebuah widget ya, yang mana tata letaknya adalah secara vertikal. Ada widget list notes label dan juga list notes. Ini kita bisa scroll lagi ke atas, cari tahu variabel tentang list notes label dan list notes. Coba kita cari list notes label dan juga list notes ada di baris ke-16 dan 17. Nah, ini dia. Jadi kita bisa cari tahu seperti itu teman-teman ya. Nah, itu untuk kolom one. Lanjut lagi berikutnya ada row 3 itu secara horizontal dan row 4 itu secara horizontal sama. Lalu kita tambahkan pada masing-masing garis tersebut dengan widget-widget itu ya. Add widget button tag add, lalu ada add widget button tag del for delete gitu ya. Ini kalau kita scroll lagi sama seperti tadi, cara cari taunya seperti itu. Kita cari nama variabelnya. Nah, ini button tag Del, oh ternyata dia berisi sebuah tombol dengan label unpin from node. Lalu button tag add itu sebuah tombol juga dengan keterangan add to node. Nah, jadi kita bisa cari dan juga menambahkan menggunakan nama variabelnya. Nah, ini gunanya supaya lebih gampang ya. Kita gunakan seperti itu. Oke, kemudian ini ada hashtagnya juga. Teman-teman bisa tambahkan hashtag karena itu sebuah keterangan ya. Kita tambahkan fungsi show note ya, yang mana show note ini digunakan untuk menampilkan catatannya ya. Jadi untuk fungsi show note digunakan untuk menampilkan catatan. Lalu ada add note digunakan untuk menambahkan catatan. Selanjutnya ada save note itu digunakan untuk menyimpan catatannya. Lalu ada event handling itu digunakan untuk menghubungkan ya kejadian. Ketika kita klik sebuah tombol, maka dia akan menghubungkan dengan fungsi-fungsi yang kita sudah sebutkan tadi di atas. Ya, baik untuk menampilkan catatan, menambahkan catatan ataupun menyimpan catatannya. Jadi kita hubungkan dengan button-button. Oke, lanjut lagi next. Kita gunakan show untuk menampilkan aplikasinya. Selanjutnya, ini ada perintah while true itu yang digunakan untuk membuat sebuah file dengan ekstensi txt. Kemudian di sini ada R, ini untuk ya with open file name R untuk read, R for read ya. Lalu encoding UTF-8 nih, siapa yang masih ingat? Dulu sempat kita bahas nih di awal. Siapa yang masih ingat tentang encoding UTF-8 nih? Coba kau usah pengen dengar suara siapa lagi ya? Siapa yang mau bantu nih? Ah, Adrian tadi belum. Adrian. Encoding UTF-8 ini gunanya untuk apa tuh Adrian? Apakah masih ingat Adrian? UTF-8 encoding itu gunanya untuk apa tuh Adrian? Apakah Adrian masih ingat terkait encoding? Siapa yang masih ingat? Adrian coba mana nih? Di chat ada nggak? Ah, Ken, boleh dibantu Adrian Ken. Ken masih ingat nggak gunanya encoding untuk apa? Kayaknya aku lupa deh, kok rasanya belum pernah dengar. Oke, Adrian belum pernah dengar. Berarti nanti perlu kau bahas lagi ya tentang encoding.
Oke, dari Ken, apakah Ken bisa membantu Adrian untuk menjawab tentang encoding? Ken? Em, Mm-mm. Mana tuh? oh Encoding iya, gunanya? lupa juga Oke. sih ya kayaknya aku. Oke, Ken, nggak apa-apa. Thank you, Ken, dan juga Adrian. Seingat Ken tentang apa? Berkaitan tentang apa ini? Apa ya? Encoding. Udah pernah lihat encoding sebelumnya nggak, Ken? Keterangan encoding gitu, UTF Mungkin 8. kayaknya aku nggak Mm-mm. pernah dah, masih lupa. Aku ada yang kayaknya lupa. Oke, masih lupa ya tentang itu ya. Oke, berarti kau perlu ingatkan lagi ya. Nanti untuk encoding UTF 8 nanti kau akan jelasin lagi. Oke deh. Nah, jadi encoding UTF 8 ini teman-teman gunanya adalah untuk ya supaya teman-teman bisa membuka sebuah file TXT ya, terutama itu di sebuah operating system yang berbeda. Misalnya, laptopnya Ken Windows, terus laptopnya Abbas macOS, terus laptopnya Dennis apalagi itu, beda-beda ya, beda-beda ini sistem operasinya ya, Linux gitu misalnya. Nah, jadi supaya sebuah file tersebut ya, file TXT tersebut bisa diakses di laptopnya Ken, Abbas dan juga Dennis. Nah, itu caranya kita menggunakan encoding UTF-8 ini. Tuh ya. Jadi kalau saya ingatkan lagi, encoding UTF-8 ini gunanya supaya tidak terjadi crash tadi teman-teman, error ya. Kalau filenya nggak bisa dibuka, itu biasanya belum ada encodingnya. Jadi encoding UTF-8 itu gunanya untuk itu. Ya, supaya bisa dibuka di berbagai jenis operating system. Nah, itu dia intinya. Oke, lanjut lagi ya. With open as file. Nah, kita beri nama file. File itu untuk nama lainnya. Lalu, for line in file. Jadi, kita akan mengedit dan juga membaca file tersebut ya per baris. Nah, ini for line in file per baris. Kita gunakan replace ini untuk mengganti ya, replace kita ganti dengan apa? Nah, ini teman-teman. Kalau ada tanda garis miring N, ini gunanya untuk apa tuh? Siapa yang masih ingat? Garis miring N seperti ini. Gunanya untuk apa nih? Siapa yang masih ingat? Coba suaranya mana nih? New line, oke. Good. Thank you, Dilan. Ya, new line untuk menambahkan garis baru. Misalnya teman-teman punya catatan ya, yang semula terdiri dari dua baris, username dan password, misalnya seperti ini. Lalu teman-teman ingin mengedit, mau tambah catatan baru di sini. Jadi kita gunakan garis miring N itu teman-teman untuk menambahkan garis baru ya, baris-baris baru. Baris baru atau new line tadi yang disebutkan oleh Dilan. Ya, betul banget Dilan. Jadi kalau tanpa menggunakan new line, garis miring N seperti ini teman-teman, nambahinnya bukan di baris berikutnya, tapi di sebelah kanan sini gitu. Jadi supaya bisa munculnya di bawahnya itu ya, di bawahnya, maka kita gunakan garis miring N itu tadi. Oke, lalu ada perintah append, ini digunakan untuk menambahkan ya. Append untuk menambahkan pada baris tersebut, kemudian ada split, gunanya untuk membagi ya, memisahkan dengan apa? Nah, ini koma atau spasi atau tanda apa? Nah, kalau di sini contohnya adalah spasi. Jadi teman-teman bisa pisahkan dengan sebuah spasi. Setelah itu ada append lagi sama perintahnya untuk menambahkan. Lalu ada plus sama dengan ini gunanya teman-teman untuk menambahkan ya. Name plus sama dengan satu. Jadi pada name akan kita tambahkan satu gitu. Kemudian kalau not sama dengan kurung siku seperti ini maksudnya adalah untuk apa nih? Tadi pernah kita bahas nih. Sama seperti yang ada di sini. Not sama dengan kurung siku. Siapa yang masih ingat? Gunanya kode seperti ini untuk apa? Yang Kak usah kasih centang. Coba. Siapa yang masih ingat? Boleh menyalakan audionya atau dijawab di chat Zoom. List, iya, mantap, Abbas. Thank you, Abbas ya. Bener banget. Jadi untuk membuat sebuah list, kita bisa berikan keterangan seperti ini, ya. Note itu adalah nama listnya, kemudian kurung siku ini sebuah tanda pembuatan list ya. Jadi kita ingin membuat sebuah list yang masih kosong nih, misalnya kotaknya masih kosong gitu ya. Kita gunanya membuat seperti ini. Terus kotaknya mau diisi sama data-data nantinya gitu. Jadi kita bisa gunakan perintah append untuk memasukkan data-data tersebut di dalam kotak ini tadi yang kita beri nama node. Oke, seperti itu ya. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu?
Nah, ini ada tambahan juga dari Kak Aufa ya. Ini dia, ada break ini baru nih, belum pernah dibahas kemarin. Jadi ada accept IO error break. Jadi kalau teman-teman, misalnya kita ingin menambahkan sebuah catatan baru, tapi kita tidak memberi nama ya. Jadi ingin create note tapi dengan tanpa nama. Jadi mungkin teman-teman bisa tambahkan spasi satu gitu ya. Yang mana kalau tidak ada isinya, maka kita buat break. Nah, jadi kita buat dia break. Jadi kalau tidak ada nama atau string dari judul teksnya, kita bisa break teman-teman. Nah, seperti ini perintahnya. Kemudian yang bawah itu ya, ada print note for note in notes add item. Nah, ini untuk menambahkan item ya. Lalu yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya, untuk menampilkan aplikasinya, jendela aplikasinya sampai kita klik tanda close atau tanda silang ya. Biasanya ada di pojok kanan atas untuk Windows dan di pojok kiri atas untuk macOS. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan execution ini. Kalau tidak menggunakan execution ini, tampilan aplikasinya muncul tapi hanya sekejap aja. Nah, ini sering banget Kak usah bahas ya. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan ini, lupa menambahkan ini, maka aplikasinya muncul tapi hanya sekejap doang. Nah, supaya bisa muncul terus sampai kita atau pengguna klik tanda close, maka kita perlu menambahkan execution, app.execution ini. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu terkait kode referensinya dari Jeremy, Dylan, Adrian, Naira, Edsel, Ken, apakah mau bertanya? Abbas, Denis, nih, siapa yang mau bertanya? Boleh banget nyalain audionya. Nope, oke. Miss izin pakai kamar mandi. Oh ya, boleh Ken. Mau kamar mandi dulu. Boleh. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, kita akan lanjutkan pada modul 3 lesson 4, teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh silahkan dibuka melalui Algo Python, boleh? Apa ini? I have been enlightened with this explanation. Oke. Naira, ada yang mau ditanyain nggak tuh? Apalagi Naira kemarin kan belum pernah bahas ya tentang uh, Smart Notes. Ini materi baru untuk Naira. Minggu-minggu sebelumnya Naira ada agenda. Oke, ya udah. Kalau belum ada nanti misal ada boleh disampaikan lagi ya, Naira ya. Lanjut lagi teman-teman, boleh dibuka modul 3 lesson 4 ya. Karena nanti ada soal-soal kalau teman-teman lihat di sana, modul 3 lesson 4 itu ada soal-soal. Nanti kita akan bahas bareng. Oke, siap ya? Oke. Kemarin Naira ada agenda apa kemarin? Minggu-minggu sebelumnya. Sepertinya ini ya, Naira lagi banyak kegiatan kemarin. Ya, kelas ya. Kelas tentang apa itu, Naira? Oh, renang juga. Ih, banyak banget Naira. Ikut course berapa aja tuh? Sibuk banget Naira. Ikut renang, ikut coding, terus ikut apa lagi? Les mata pelajaran biasa. Nggak bisa ngitung. Memang berapa Naira saking banyaknya ya course-nya ya? Mantap, Naira. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Kita buka dulu modul 3 lesson 4 ya. Ini Kak Usa stop share dulu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk share screen, Kak Usa sambil bantu untuk pengerjaannya gitu ya. Kita buka modul 3 lesson 4. Oke, Kak Usa stop share dulu. Sekarang giliran teman-teman untuk share screen. Yuk, Adrian, Dilan, Jeremy, Ken, Dennis, Abbas, Naira, dan juga Edsel. Silahkan mulai untuk share screen. Kita buka pada modul 3 lesson 4. Ya, judulnya adalah Smart Note bagian ketiga itu. Coba kita buka dulu. Banyak banget, ada teater juga. Ada gambar juga. Oh, oh my God, banyak banget Naira. Extra class everyday, bentrok sama. Aduh, banyak banget Naira. Oke, teman-teman, boleh mulai untuk share screen. Dilan, Adrian, Jeremy, Ken, Dennis, Naira, Abbas, dan Edsel. Masih nge-lag, kenapa tuh? Punya Adrian. Masih nge-lag. Sekarang gimana? Udah mendingan belum?
Denis dan Dilan sudah mulai share screen. Oke, good. Thank you, Denis, Dilan. Yuk, teman-teman, kita share screen juga. Ini belum kelihatan ya. Baru kelihatan punya Denis sama Dilan doang nih. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk join, untuk share screen ya. Kita share screen lagi. Coba teman-teman buka dulu Denis ya. Kita back dulu Denis. Ini kemarin sudah ya. Kita back dulu. Kita cari modul. Nah, ini lesson 4. Oke. Modul 3 lesson 4 ya. Punya Denis diklik. Nomor 5 judulnya kualifikasi file. Nah, itu dia. Denis sudah mulai mengerjakan ternyata. Mantap. Oke, Dylan sudah ketemu yang lesson 4. Ya, lesson 4 kualifikasi file. Ya, benar itu yang itu Dylan, benar. Kemudian Edsel, oh ya ini good job Edsel. Sudah muncul ya. Ini soalnya ada pertanyaan opsi jawaban nih. Pilih pernyataan yang benar tentang file teks. Nah, itu dia. Oke, untuk Edsel, Dennis, Dylan sudah aman ya. Kemudian untuk Adrian, Jeremy, Ken, Abbas, Naira, ya. Apakah sudah muncul? Udah kelihatan belum? Jeremy ya. Boleh dibuka dulu lesson 4 udah ketemu atau belum? Siapa yang masih belum menemukan lesson 4? Boleh disampaikan sama Kak Oksa di sini ya, biar nanti Kak Oksa bantu untuk mencari lesson 4. Sudah ketemu? Oke, sudah ya, sudah bisa, sudah ketemu. Kalau udah, nah ini apa ini? Adrian, aku nggak yakin aku bisa share screen soalnya like parah plus internet lag. Tapi punya Adrian udah bisa muncul belum lesson 4? Udah ketemu belum lesson 4? Kalau udah ketemu, udah aman, it's okay, no problem, Adrian ya. Kalau sudah muncul, kita akan bahas semuanya teman-teman ya, secara bersama-sama di sini. Bentar, baru masuk. Oke. Kalau exe itu program untuk programmis, oke. Execution, exe.exe tadi ya, punya Edsel yang ditanyain oleh Edson. Edsel tadi exe. Yang mana nih? Hmm. Execution. Oh iya, file Excel maksudnya ya itu ya yang dimaksudnya. Iya benar, untuk aplikasi ya, untuk program aplikasi. .exe itu biasanya kalau kita temukan ya, kalau kita mau download sebuah aplikasi, contohnya Algo Python kemarin, ekstensi filenya juga exe ya, .exe itu untuk sebuah aplikasi desktop ya. Oke, thank you Edsel sudah bertanya ya. Lanjut lagi teman-teman, kita bahas ya. Yang pertama, kita diminta untuk pilih pernyataan yang benar tentang file teks. Nah, yang pertama, jika Anda membuka file yang tidak ada untuk ditulis, maka file tersebut akan dibuat secara otomatis. Apakah benar teman-teman? True or false? Suaranya mana nih? True or false? True ya, benar ya. Yang pertama, jika Anda membuka file yang tidak ada untuk ditulis, maka file tersebut akan dibuat secara otomatis. Bisa, karena kita bisa create sebuah notes ya, create notes. Lalu yang kedua, file teks dapat dibuka dengan atribut akses yang berbeda. File teks dapat dibuka dengan atribut akses yang berbeda. Atribut akses itu yang tadi, teman-teman. Ada W, kemudian ada R ya, ada A. Nah, W itu untuk write, A itu for access, lalu ada R for read ya. Jadi ada 3 itu teman-teman. Bisa ya, kita bisa mengaksesnya dengan atribut akses yang berbeda. Lanjut lagi, next. File text dapat menyimpan data apapun, bahkan kode biner. Bisa ya, tadi Dylan udah bantu menyebutkan ya. Bisa, kita bisa menyimpan kode apapun ya, sebuah catatan apapun di dalam file text tadi. Oke, jadi ada 3 jawaban yang benar ya. Sudah ada 3 jawaban yang benar. Untuk nomor 1, siapa yang masih terkendala? Boleh disampaikan sama Miss. Siapa yang masih terkendala nomor 1? Ini sembari kau usah masukkan screenshotnya ya. Sepertinya nanti kalau ada yang ketinggalan, boleh dilihat untuk screenshotnya. Ini kak usah bantu. Kak usah bantu screenshot di sini. Oke.
Kenapa Adrian? Ada kendala nggak tuh punya Adrian? Ini kalau saya bantu ini ya, Miss bantu taruh di chat Zoom kalau teman-teman lihat di sana itu untuk nomor satu. Ya, lanjut lagi, number two ya, number two perintahnya apa ini? Periksa pernyataan yang benar tentang file JSON. File JSON yang kita bahas tadi ya, file JSON ini gunanya untuk apa tadi? Yang pertama, data dalam file JSON diatur menggunakan kamus, daftar, dan lain-lain. Nah, itu benar ya. Kalau kita buka tadi, file JSON itu isinya adalah sebuah kamus atau dictionary dan juga list ya atau daftar. Jadi isinya adalah dictionary dan juga list struktur data bersarang itu yang dimaksud dengan file JSON tadi. Kemudian file JSON adalah file teks untuk menyimpan data terstruktur. Nah, itu juga benar ya, teman-teman ya. Lalu yang terakhir, fungsi load digunakan untuk membaca atau memuat data dari file JSON. Nah, itu benar juga. Jadi ada file JSON, kita bisa perintahkan menggunakan fungsi load untuk memuat ya. Aku udah screenshot passwordku, tapi saat lihat malah nggak bisa. Padahal udah bener. Maksudnya gimana tuh, Adrian? Maksudnya gimana, Adrian? Boleh dinyalain audionya. Dijelasin aja sama Miss. Coba, Adrian. Anu, aku udah screenshot tuh buat password sama username buat di ini apa di Visual Studio Code. Mm-mm. Ini dua-duanya udah benar, tapi masih error. Nggak bisa Oh, login. nggak bisa login punya Adrian. Masih error. Coba ya, Adrian. Kalau usah bantu cek dulu username sama passwordnya. Kalau usah kirim di sini ya. Miss kirim di direct message ya, Adrian ya. Ya, Oke, wait, tunggu sebentar Adrian. Username password Adrian. Ah, ini dia. Oke. Coba Adrian boleh cek kembali di direct message. Bentar. Gimana ya kalau mau ngirim pesan direct message sekarang kok gak ada tampilannya? Gimana Adrian? Oh, sekarang private message-nya di sebelah kanan ternyata. bukannya udah dari tadi ya, Miss. Dari baru hari ini punya Miss. Biasanya ada di Nah, sebelah kiri. nah, ini udah bener. Ini Udah, udah bener, passwordnya udah udah sama. bener. Udah sama tapi nggak bisa. Coba diulangi lagi Adrian. Itu ada tanda stripnya di tengah-tengahnya. Udah, username-nya ada stripnya. Coba di share screen deh Adrian. Di share screen dulu ya. Coba di Ayo, share screen dulu. Mm-mm. sebentar, sebentar, Bisa sebentar, bantu. sebentar. Oke, masih loading. Teman-teman boleh dilanjutkan nomor 2 dan seterusnya ya. Ini sembari melihat punya Adrian. Miss akan bantu yang terkendala. Punya Jeremy udah aman belum? Ken? Jeremy? Ini belum kelihatan punya Ken Udah, Jeremy. Kemudian apa lagi? Udah. Naira, eh, Naira. Kalau ada kendala boleh sampein. aku Punya nge-lag. Adrian masih loading, masih tampilannya masih hitam di sini. Aku nge-lag. Oke, masih nge-lag. Tunggu dulu. Tunggu dulu aja. Mungkin karena ini loh, Adrian. Buka beberapa tab terus sambil ngezoom juga kan, Ya, Adrian. Jadi masih loading gitu. It's okay. Baru selesai pakai kamar mandi. Oke, gak apa-apa, Ken. Nah, ini tadi kita sudah menyicil bahas nomor satu, Ken. Boleh dicari dulu modul 3 lesson 4 Ken. Kita cari pada platform ya Algo Python kita cari pada modul 3 lesson 4 itu nanti sudah masuk di soal-soal ABC-an ya. Jadi ada soal-soal bukan kode aja ya, bukan Visual Studio Code Python aja, tapi juga soal-soal. Nah, untuk soal-soal latihannya ini nomor satu, Miss sudah screenshot di chat Zoom. Nanti kalau Ken mau lihat untuk pembahasannya nomor satu itu ya. Pilih pernyataan yang benar tentang file teks. Nah, itu udah muncul belum ditempatkan? Boleh di-scroll ke atas tuh, sebelum chatnya Adrian ya. Itu ada screenshot dari Miss di sana. Punya Adrian, passwordnya sudah benar. Coba kita lihat. Username-nya coba Adrian, masuknya Adrian, Arzi Kia. Kenapa nih? Apakah ada spasi di
setelah huruf A? Coba cek dulu Adrian. Setelah Nggak huruf ada. A, nggak ada? Cek Nggak lagi ada ya. ini nggak ada. Nggak ada. Coba cek dulu deh Adrian. Oh iya, nggak ada. Next. Masukkan passwordnya. Mm-mm. Login. Loh, nggak Bisa? bisa. Bisa Adrian. Belum diklik yang ungu tadi mungkin. Aku udah klik Ya. yang ungu. Oh Tapi saat udah. aku, tadi saat aku pencet tadi Heeh. aku tadi cuma pencet enter doang. Oh, berarti emang nggak bisa. Ya, nggak apa-apa Adrian. Sekarang udah mau nih sekarang. Alamak. Udah aman. Lanjut lagi. Astagfirullahaladzim bikin bingung. Semangat Adrian. Go to learning, kita cari modul 3 lesson 4 ya. Untuk Adrian, Ken, Jerebi, Naira ya, yang Allah belum Akbar nawak. masuk, cari dulu. Kak, yang kedua itu apa? Oh ya, Ken udah sampai nomor 2. Oke, kita bahas setelah ini nomor 2. Lesson 4, Adrian, kita cari nomor 5 itu. Kualifikasi file ya. Nah, nomor 1 tadi udah Miss bahas di chat Zoom. Adrian bisa scroll ke atas sebelum chatnya Adrian itu ada pembahasan ya. 3 jawaban yang benar. Oke, lanjut lagi. Kita akan bahas nomor 2. Nah, tadi teman-teman sudah mengerjakan ya. Sepertinya ini kalau saya lihat punya Abbas, Dennis, Dilan udah mulai mengerjakan untuk nomor 2 dan seterusnya. Kita bahas untuk nomor 2. Jadi nomor 2 ini perintahnya adalah periksa pernyataan yang benar tentang file JSON. Ya, file JSON itu, data dalam file JSON dapat diatur menggunakan list, menggunakan dictionary. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, file JSON adalah file teks untuk menyimpan data terstruktur. Itu juga benar ya. Lanjut lagi, yang terakhir, fungsi load digunakan untuk membaca atau memuat data dari file JSON. Nah, itu juga benar. Jadi ada 3 jawaban yang benar terkait dengan file JSON. Ini Miss kasih lagi untuk nomor 2 pembahasannya ya. Screenshotnya Miss capture di chat Zoom ya. Yang kedua sudah terjawab ya, punya pertanyaan dari Ken sudah terjawab di chat Zoom. Kemudian yang nomor 3, kita akan bahas nomor 3. Adrian sudah selesai nomor 2? Oke, masih proses ya. Jeremy, Naira, apakah aman? Ini belum kelihatan soalnya. Nanti kalau ada kendala boleh sampaikan ya, Naira, Jeremy. Masih belum nampak di sini. Ken, aman Ken? Aman, oke. Jeremy, punya Jeremy aman nggak nih? Aman. Punya Ken aman. Jeremy. Sedang kerjakan, Miss. Oke, sudah sampai nomor berapa, Jeremy? Nomor 1 dan 2, apakah sudah? Nomor 1 dan 2. Nomor 3, Miss. Oh, mantap nih. Jeremy udah selesai ya nomor 1 dan 2 ya. Lanjut, nomor 3. Kita bahas ya. Karena teman-teman sudah semua rata-rata ini punya Adrian nomor 2. Dilengkapi dulu nomor 2, Adrian. Nah, ini yang pertama apa tadi? Fungsi load digunakan untuk memuat. Benar ya? Memuat. Kemudian apalagi? File JSON itu diatur menggunakan kamus daftar. Ini juga benar. Terus apa lagi? File JSON adalah file yang menyimpan data terstruktur. Nah, ada 3 jawaban yang benar itu Adrian. Oke, good. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget disampaikan ya, teman-teman. Lanjut lagi nomor 3. Nah, nomor 3 kita bahas. Kaitkan metode dengan tujuannya dalam bekerja dengan file ya. Itu kita gunanya untuk memasang-masangkan tuh teman-teman ya. Perintahnya untuk pasang-pasangkan antara yang putih yang di sebelah kiri itu ada konstruksi, try except, metode replace, dan juga metode split. Kita masukkan di dalam yang sebelah kanan itu ya yang warna abu. Oke, kita bahas dulu. Yang digunakan untuk memisahkan string menjadi substring menggunakan pembatas yang ditentukan, itu kita sebut dengan metode split, teman-teman ya. Jadi ada metode split itu untuk memisahkan string, ya. Keywordnya adalah memisahkan. Nah, itu membagi atau memisahkan. Lalu untuk mengganti satu substring, keywordnya adalah mengganti, ya, metode replace. Kemudian ada memeriksa apakah mungkin untuk membuka file dengan nama yang diberikan. Nah, ini menggunakan perintah try except konstruksi, ya. Memeriksa try except konstruksi. Lalu yang terakhir, membaca file baris demi baris itu menggunakan konstruksi or in.
Nah, ini Miss Capture juga untuk number three ya. Ini Miss Capture di chat Zoom. Teman-teman boleh dilihat di chat Zoom. Masih loading ini. Oke, kita capture dulu untuk nomor 3. Oke, sudah ya. Nomor 3 sudah aman. Lanjut lagi. Nomor berikutnya, kita bahas nomor 4. Nomor 4. Nah, ini ada isi bagian yang kosong dengan nama perintah untuk file teks. Nah, ini untuk mengisi itu ada beberapa ya. Yang pertama, Anda dapat membuka file untuk dibaca atau ditulis menggunakan konstruksi dengan 3 kata kunci. 3 kata kunci itu terdiri dari apa saja, teman-teman? Siapa yang sudah tahu ini? Nomor 4 ya. Yang sudah benar siapa di sana? Ah, ini Abbas sudah benar nih, punya Abbas ya. With open S. Mantap Abbas ya. With open S. Nah, jadi yang pertama jawabannya adalah with, kemudian open dan juga S ya. Itu adalah 3 kata kunci konstruksinya. Oke, Abbas sudah sesuai. Kemudian, nah ini punya siapa lagi yang sudah? Ya, Abah sudah ya. Boleh lanjutkan. Yang kedua, nomor 2, fungsi apa yang digunakan untuk membuat, ya, memuat atau membaca data dari file teks ke dalam program. Ini punya Abbas benar, punya Denis, Denis benar ya. Punya Denis sudah benar, punya Abbas sudah benar, punya Dilan. Oke, sudah benar juga punya Dilan. Ya, good, Dilan. Oh, nomor 4 sudah selesai. Nomor 4 Dilan sudah sesuai ya. Good job, Dilan. Lanjut lagi, Dilan. Semangat. Nomor 5 ya. Kemudian Adrian, nomor 4 ya. Boleh diisi. Yang nomor 1 itu with open S. Kemudian yang kedua, fungsi read. Ya, fungsi read itu digunakan untuk membaca data ya, membaca itu read. Lalu fungsi apa yang digunakan untuk membongkar atau menuliskan lagi? Write ya, kita gunakan write. Itu nomor 3. Lalu yang nomor 4, nah ini, ngomong-ngomong untuk menulis atau menulis ulang data ke file teks menggunakan atribut apa, teman-teman? W ya, atribut W itu untuk write. Lalu ada atribut untuk menjumlahkan digunakan untuk atribut menambahkan data atau mengakses data ya, menggunakan perintah A tadi. Miss Capture ya. Iya. Oke, Adrian. Adrian sepertinya masih bingung. Tadi terlalu banyak jawabannya. Oke, ini Miss bantu capture. Teman-teman boleh lihat di chat Zoom. Ya, untuk Ken, kemudian Jeremy, Naira, Edsel ya. Boleh lihat di chat Zoom. Adrian ya. Nah, itu. Jadi untuk nomor 4 tadi. Nomor 1, with open S. Lalu nomor 2, read. Nomor 3, write. Nomor 4, W dan juga A. W untuk write, A itu untuk akses. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, lanjutkan lagi nomor 5, teman-teman. Kita bahas nomor 5. Number 5 itu perintahnya juga masih sama. Mengisi bagian yang kosong ya. Dengan perintah-perintah yang ada di sini tadi. Coba kita lihat jawaban-jawaban dari teman-teman. Nomor 5 kita bahas ya. Nomor 5, siapa yang sudah selesai nomor 5? Adrian sedang mengerjakan, Abbas juga sama sedang mengerjakan, Denis dan Dilan juga sama sedang mengerjakan ya. Oke, teman-teman, kita bahas bareng aja. Nah, jadi untuk nomor 5, perintahnya itu sama ya, mengisi yang bagian yang kosong. Nomor 1, untuk menghubungkan perpustakaan JSON, kita perlu menggunakan perintah apa? Import ya. Untuk menghubungkan, itu gunakan perintah import ya. Kemudian nomor 2, ini sama seperti soal yang sebelumnya. 3 kata kunci. With open S. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, fungsi apa yang digunakan untuk memuat? Load ya. Lalu ada fungsi dump untuk membongkar. Menulis data dari kamus ke file JSON. Itu dump. Lalu ada nomor 5 itu. Nah ini baru juga ini materinya. Digunakan untuk mengurutkan berdasarkan abjad. Biasanya kita gunakan short. Tapi kalau di sini sepertinya tadi kalau saya sempat searching-searching ya. Jadi untuk perintahnya adalah short keys, teman-teman.
Ya, short keys. Kalau short doang nanti nih dia belum bisa hijau. Ya, jadi short keys. Ini coba Kak usah capture, bantu capture lagi. Short apa, Miss? Nah, ini Edsel. Short underscore keys Edsel. Nih ya. Miss sudah share untuk capture-nya. Edsel boleh lihat di bawah chatnya Edsel ya. Itu ada capture untuk jawaban nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah lengkap. Oke, mantap Edsel. Lanjut lagi. Semangat Edsel. Dan teman-teman ya, kita bahas lagi nomor berikutnya. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 6 ini perintahnya adalah mengelompokkan ya ke dalam dua bagian, di sebelah kiri untuk membaca data, di sebelah kanan untuk menulis data. Bagian mana yang digunakan untuk membaca data? Yang untuk membaca data itu yang ada W atau write itu teman-teman ya. Oh, sorry, kebalik. Yang untuk membaca data itu yang ada perintah R ya, atau read tadi. R untuk read tadi. Nah, itu kita taruhkan di sebelah untuk membaca data. Lalu yang ada perintah W atau A ya, akses, itu kita masukkan ke dalam kelompok menulis data ya. W to write dan A for access. Jadi kita gunakan untuk menulis data. Kalau kita capture, ya, ini Miss bantu capture lagi. Nanti cara lengkap akan seperti ini. Teman-teman boleh dikerjakan untuk nomor 6 yang sudah berhasil. Nomor 6 siapa di sini? Sudah, Abe sudah selesai ya. Mantap. Adrian, semangat Adrian. Denis, Denis, oh ya, sudah juga. Mantap Denis. Boleh dilanjutkan untuk nomor berikutnya ya. Denis boleh hubungkan dulu dengan PyQt 5 untuk mengerjakan ya. Teman-teman jangan lupa ditambahkan nanti kodenya. Ini punya Denis, boleh disubmit dulu Denis sebelum kita kerjakan. Pastikan kita submit ya, biar nggak kelupaan nanti kalau di akhir ya disubmit dulu. Setelah disubmit baru kita mulai otak-atik kodenya di sebelah kiri. Semangat Denis. Dilan, Dilan sedang mengerjakan juga ya. Wow, Naira sudah selesai. Mantap Naira. Lanjut lagi ke bagian berikutnya ya, Naira. Kemudian Dilan sudah juga ya, nomor 1 sampai 7 sudah selesai. Boleh lanjut lagi ke bagian yang berikutnya. Semangat, Dilan. Nah, ini dia. Disubmit dulu, Dilan. Ini kita submit dulu. Setelah kita submit ya, centang dulu, lalu submit task for review. Setelah itu kita otak-atik, kita kerjakan di bagian ini. Ini tadi kode referensinya sempat kita bahas tadi ya, Dilan dan juga Denis. Tadi kita sudah membahas kode referensinya. Nanti misalkan kirimkan lagi untuk kode referensinya dari share ya. Tapi sebelum itu kita mau selesaikan untuk pembahasannya ya. Lanjut lagi berikutnya. Nomor 6, Adrian boleh masuk-masukkan ke dalam bagian ini ya. Yang termasuk bagian membaca dan juga untuk menulis data itu kita tarik ke bawah. Yang mana Adrian ya? Ditarik-tarik ke bawah. Oke, semangat Adrian. Kemudian punya Jeremy, bagaimana Jeremy? Edsel, Jeremy, Ken, apakah ada kendala atau ada yang Saya ingin nomor 6 Miss. ditanyain? Oh iya, dia sampai nomor 6 ya. Mantap, Jeremy sudah sampai nomor 6. Lanjut lagi. Kenapa tuh punya Adrian loh? Adrian sudah sampai nomor 6 nih. Oh, nggak jadi. Oke, Adrian. Lanjut lagi, Adrian. Nomor 6 ya. Kita kerjakan nomor 6 itu kita bagi menjadi dua bagian untuk membaca file, membaca data, dan juga menulis data. Kita lanjutkan lagi. Ya, setelah itu nomor 7 ya. Misalkan lanjutkan pembahasannya untuk nomor 7. Nah, ini jawabannya yang digunakan ini menggunakan perintah list teman-teman ya. Untuk nomor 7 langsung miss capture aja. Nanti teman-teman bisa pilih yang ada list itu. Itu metode yang kita gunakan. Ini nomor 7 ya. Oke, kalau sudah selesai nomor 7 sudah semuanya, boleh dilanjutkan untuk kode referensi berikutnya. Ini Miss kirimkan untuk linknya ya, melalui code share yang sudah Miss tuliskan, tapi itu ada yang masih belum selesai. Jadi tugasnya teman-teman adalah menambahkan dari kode referensi yang Miss tulis di sana. Kalau yang sudah bisa menambahkan, boleh di-share di chat Zoom boleh.
atau mau dibantu di code share juga boleh untuk jawabannya. Pada baris ke satu dan 2 itu ada perintahnya ya untuk menghubungkan dengan library PyQt5. Nah, ini tambahkan kode referensinya di sini itu. Jadi itu teman-teman boleh lanjut ke code share ya. Yang sudah selesai nomor 1 sampai 7. Tadi seperti Dilan, Denis, Naira ya. Kalau sudah ya, Edsel, Ken, yang sudah selesai bisa lanjut ke nomor berikutnya. Dan jangan lupa ya, dan jangan lupa untuk disubmit dulu ya. Jangan lupa diklik centangnya, setelah dicentang, kemudian submit task for review yang warna kuning itu. Kalau udah muncul warna kuning, artinya dia berarti sudah berhasil disubmit. Oke, good ini ya. Lanjut lagi Dilan. Keren tuh Dilan, apa nih? Ada warna-warnanya itu ya. Mantap. Nah, Dilan boleh lanjutkan lagi. Kemudian Denis lanjut lagi. Oke, good. Nah, ini punya Denis sudah bisa di running belum programnya? Kalau masih belum bisa muncul aplikasinya, jendelanya udah bisa muncul atau belum punya Denis? Masih ada keterangan Q application is not defined. Itu di baris 1 ya, teman-teman. Itu memang kode referensinya belum lengkap. Kenapa belum lengkap? Masih kurang perintah di baris 1 dan 2 itu Miss kasih keterangan ya, lengkapi itu, teman-teman. Jadi perintahnya untuk menghubungkan dengan PyQt5 itu bagaimana kemarin? From PyQt ya, ini Miss kirimkan di sini ya. Oke, Ken sudah selesai juga. Miss tulisnya di chat Zoom itu ada perintah from PyQt5 Qt Core import Qt lalu from PyQt5 Qt widget import Qt application Qt widget Qt pass button dan lain-lain itu taruh di baris ketiga, empat itu teman-teman ya. Jadi sebelum kita menambahkan kode referensi yang lainnya, pastikan yang paling pertama nih, paling awal ya, yang paling pertama, yang paling atas maksudnya. Yang paling atas itu teman-teman tambahkan from PyQt5 bla 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 itu. Gunanya adalah untuk menghubungkan dengan library PyQt5. Nah, kalau sudah boleh di running. Kirain tiba-tiba VS Codeku ketutup. Oh, tadi punya Adrian ya. It's okay Adrian, semangat. Ini Adrian sepertinya sudah mulai mengerjakan lagi ya. Nah, ini Adrian boleh ditambahkan untuk menulis data itu yang mana aja. Setelah itu dicek, klik answer. Ini ada 4 bagian ya, ada 4 bagian. Oke. Masih salah, coba Adrian cek kembali. R itu untuk membaca, apa benar? Read ya, betul. R. Kemudian, nah ini harusnya kalau W itu untuk apa? W itu untuk menuliskan ya. Kemudian ini ada R. R itu untuk mana tadi R? Oh, bukan yang ini. Sepertinya berubah posisi. Ini ada R. Kalau R itu untuk membaca. Nah, masuknya di sana. Untuk menulis, loh, kok berkurang menulisnya? Yang membaca ada 4, yang menulis ada 4, Adrian. Miss sudah kirimkan di chat Zoom itu, Adrian. Ya, W untuk write, kemudian R untuk read. Kalau ada R, ada A, ada R, ada A, ada W itu yang diperhatikan ya. R itu untuk read, membaca, W itu untuk write, menulis. Write berarti di sini, menulis data. Ya, terus apa lagi? Nah, itu Adrian perhatikan ya. R, udah R semua. Ada A. A itu masuknya untuk menulis data. Ya. A itu untuk menulis data ya, for access. Oke, good job Adrian. Lanjut lagi bagian berikutnya, nomor 7 ya, nomor 7 itu keterangannya adalah untuk membaca semua data dari file ya. Perintah untuk membaca semua data ini kita gunakan list tadi di sini. Ya, perintahnya adalah list R itu ya. List R. Ada keterangan R. Yang mana, Adrian? Tuh, ada R for read. Lalu list nih kita gunakan list. Oke, good job Adrian. Lanjut number 6 ya. Nomor 6, bagian ke-6 itu yang kita kerjakan hari ini.
Nah, jangan lupa disubmit dulu ya. Nah, teman-teman jangan lupa dicentang dulu. Setelah dicentang, lalu submit task for review. Setelah itu baru kita kerjakan kode referensinya di sebelah kiri. Supaya tidak lupa ini ya, disubmit task for review dulu. Kalau udah warna kuning, artinya teman-teman sudah berhasil submit. Nah, ini Miss lihat dulu siapa yang masih belum berhasil submit. Coba. Oh iya ini, Abbas sudah muncul ya. Good job Abbas, sudah muncul. Jendela aplikasinya sudah muncul. Punya Denis sudah bisa muncul belum jendela aplikasinya? Sudah kok, emang nggak tertampil di layar Zoom ya? Iya, belum muncul di layar Zoom. Tapi udah Di muncul ya di tempat Denis ya. screen-nya cuma gini. Iya deh. Oke, tadi sudah muncul. Punya Denis sudah aman berarti Denis. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, mantap Denis. Thank you. Lanjut lagi. Dilan sudah muncul belum jendelanya? Oh ya, sudah muncul punya Dilan ya. Mantap Dilan. Kemudian apa itu Dilan? Kemudian cyber security si siapa ini si Adrian ya, cyber serap. Oke, punya Adrian sudah mulai mengetik belum nih? Belum ya? Coba Adrian buka dulu pada chat Zoom, itu Miss sudah kirimkan code share yang berisi kode referensi untuk nomor ini ya, nomor berikutnya. Oke, kemudian untuk Edsel, bagaimana Edsel? Apakah sudah muncul jendela aplikasinya? Dari Edsel sudah bisa muncul belum? Edsel nih. Ken, sudah bisa muncul belum Ken? Jeremy, bisa Kak? Oke, mantap Ken. Kemudian Jeremy, Naira, sudah bisa muncul belum jendela aplikasinya? Jeremy, Naira, Edsel, Ken, ya. Udah bisa muncul belum jendela aplikasinya? Untuk Ken udah. Untuk Jeremy dan juga Naira, mana nih? Belum dengar suaranya. Kenapa tuh Naira? Coba boleh di-share screen dulu Naira. Kita share screen dulu ya. Boleh di-share screen. Kendalanya di mana nih punya Naira? Ada keterangan apa? Queue application is not defined. Coba Naira scroll paling atas ya. Nah, ini dia. Ini jangan lupa disubmit dulu punya Naira. Dicentang dulu. Lalu disubmit task for review ya. Jangan lupa. Oke, Jeremy sedang mau coba download lagi. It's okay, Jeremy. Masih ada kendala seperti kemarin ya punya Jeremy ya. Ini dicentang dulu nih Naira. Naira dicentang dulu. Oke, setelah itu submit ya. Submit task for review. Kalau udah warna kuning berarti udah aman. Mana tuh? Ah, masih proses ya. Oke, sambil menunggu prosesnya. Jadi di baris ini Naira ya. Nomor satu itu ada keterangan. Baris 1, 2, 3, 4 ya. Miss kasih keterangan, menghubungkan dengan library package 5 dan tambahkan kode referensinya di sini. Jadi, Naira bisa tambahkan perintah yang ada di chat Zoom tadi. Ya, from PyQt 5, Qt Core, import Qt from PyQt 5, Qt widget, import, bla 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 itu. Taruh di baris kelima itu, Naira. Coba, ini Miss kirimkan lagi di chat Zoom, Miss kirim ulang. Udah kelihatan belum? Udah muncul belum punya Naira? Nah, itu dia. Sudah muncul ya. Sekarang kita coba hubungkan. Kita play. Sudah kita hubungkan, lalu kita play. Running lagi. Nah, ada keterangan apa di sana? Sudah bisa muncul jendelanya? Punya Naira? Boleh dibalas di chat Zoom atau dinyalain audionya Naira. Soalnya di sini nggak kelihatan nih untuk jendelanya. Sudah, oke, mantap. Punya Naira udah muncul ya jendela aplikasinya ya. Dicoba dulu untuk menggunakan aplikasinya Naira ya, supaya Naira tahu cara kerja aplikasinya. Oke, mantap Naira. Kemudian untuk Ken, Kan, oh iya nih, Naira udah muncul ya. Tadi soalnya nggak kelihatan Naira. Nah, sekarang udah muncul ya. Coba Naira tambahkan teksnya di sini, terus create notes atau delete notes, save notes ini coba. Nanti Naira bisa explore untuk aplikasi ini ya, Smart Notes. Oke, good, Naira. Kemudian berikutnya yang belum siapa tadi? Saya belum bisa. Oke, punya Adrian. Adrian, coba kita lihat keterangan apa di sana, punya Adrian.
Queue application is not defined. Coba kita scroll ke paling atas dulu, ya. Kita scroll ke atas, Adrian. Nah, ini sama seperti punya Naira. Di baris keempat, Adrian belum menambahkan kode untuk menghubungkan di baris keempat. Jadi sebelum itu, kita gunakan apa? From. Nah, ini dia. From Pykit 5, import, bla bla bla, itu dia. Nah, lalu di play lagi. Coba kita play lagi, Adrian. Nah, sekarang udah muncul belum jendelanya? Di tempat Miss nggak kelihatan soalnya. Coba Adrian boleh jawab set zoom atau nyalain audionya. Bisa ya? Oke, mantap Adrian. Sudah bisa juga punya Adrian? Ya, seperti itu Adrian. Nanti kalau masih ada error, dicari tahu dulu keterangannya apa. Nah, kita cari tahu lagi, kita cek kembali gitu ya. Ini melatih ketelitian teman-teman dalam mengerjakan. Oke, mantap Adrian, sudah. Kemudian Naira juga sudah. Lalu Denis sudah juga. Dilan sudah. Kemudian yang masih belum tadi siapa? Jeremy, oke. Ken sudah bisa ya? Jendelanya sudah muncul. Boleh dieksplor dulu Ken, ya Naira. Kemudian Edsel, bagaimana Edsel? Apakah sudah bisa muncul jendela aplikasinya dari punya Edsel? Boleh dijawab di chat Zoom atau nyalain audionya Edsel. Ya, apakah sudah bisa muncul jendela aplikasi dari punya Edsel? Belum kelihatan nih suaranya, belum kedengeran. Edsel boleh dijawab di chat Zoom boleh atau menyalakan audionya Edsel ya. Kalau sudah boleh dibilang sudah Kak gitu atau sudah atau ada kendala gimana boleh Edsel konfirmasinya Miss tunggu ya. Kemudian Jeremy masih ada kendala dengan aplikasi AlgoPython-nya ya. Coba Jeremy, ini Miss kirimkan link lagi. Jeremy boleh download dari sini ya nanti ya, bentar. Miss kirimin linknya. Installing Visual Studio Code for Windows ya, punya Jeremy Windows. Wait, tunggu sebentar Jeremy. Ini, Miss kirimkan linknya untuk Jeremy ya. Nanti Jeremy boleh download ya. Kalau bisa yang lama dihapus saja Jeremy, biar nggak double-double. Ya. Punya Edsel masih ada errornya. Boleh di ini dulu di share screen Edsel ya. Ini untuk Jeremy ya. Jeremy boleh disimpan linknya ya. Nanti yang lama dihapus saja semuanya Jeremy biar nggak double-double ya supaya besok-besok lagi biar nggak bingung mau buka yang mana ya karena ada beberapa bagian yang belum ini laksana. Oke, punya Edsel boleh disubmit dulu. Kita centang lalu submit. Ya, setelah itu kita cek. Di sini keterangannya que application is not defined. Coba kita scroll di paling atas. Nah, ini di baris ketiga, Miss kasih keterangan di baris kedua, tambahkan kode referensinya untuk menghubungkan library PyQt 5. Caranya bagaimana, Edsel? Tadi yang Miss tulis di chat Zoom, from PyQt 5, Qt Core, import Qt, bla 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 itu. Nah, Edsel boleh kirimkan, boleh di copy, taruh di baris ketiga. Ya, jadi itu masih kurang kode untuk menghubungkan dengan library PyQt 5. Nih, Miss udah tulis lagi di chat Zoom. Edsel sudah ketemu atau belum? From PyQt 5 itu. Awal pengen coba download pakai file yang sudah ada, Miss. Oke, sudah ya, Edsel ya. Kalau sudah, boleh di copy dulu. Ya, punya Jeremy boleh di copy linknya ya, yang Miss kirimkan, Jeremy. Kemudian untuk Edsel boleh di copy juga untuk keterangannya from PyQt bla 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 itu. Ya, nanti boleh di play. Kemudian kalau sudah di play, selanjutnya Edsel bisa lihat ya. Apakah sudah muncul jendelanya atau masih belum muncul atau ada keterangan apa errornya. Nah, nanti boleh dicek lagi Edsel. Seperti itu ya. Ini Miss lihat kendalanya hanya di situ aja. Oke, mantap Edsel. Apakah ada yang mau bertanya dulu teman-teman sebelum kita ya tutup lesson hari ini? Sepertinya waktunya sudah mepet ya. Karena hari ini cukup banyak yang kita bahas untuk soal-soal latihannya tadi ya. Biasanya kita hanya ngoding doang, karena hari ini ada tambahan untuk pemahaman materi tadi ya. Ada beberapa soal. Pastikan teman-teman jangan lupa untuk submit.
ya. Yang belum submit boleh disubmit dulu nanti ya. Jangan lupa dicentang lalu disubmit. Setelah disubmit boleh dilihat untuk kode program di sebelah kiri. Kode referensinya Miss sudah kirimkan di code share. Teman-teman boleh simpan juga. Yang mana kadaluarsanya adalah 24 jam, teman-teman ya. Kalau minggu lalu teman-teman Miss kirimin juga untuk kode referensinya itu emang 24 jam, teman-teman ya. Jadi code share itu memberi akses selama 24 jam untuk membuka. Jadi selain itu udah kadaluarsa linknya. Oke, semuanya kita rangkum dulu hari ini ya. Coba Miss mau tanya dari siapa ya? Dari Denis dulu nih. Menurut Denis dari materi hari ini nih, apa yang Denis dapat materi yang paling apa ya? Berkesan buat Denis gitu. Materi baru yang Denis terima hari ini. Yang mana tuh? Mungkin di pembahasan ini minim, minim, cuman yang Mm-mm. pasti di file JSON sih, karena sebelumnya saya belum pernah tahu file JSON itu apa sih. Oke, good, Denis. Berarti pembahasan tentang file JSON tadi ya. File Hmm. JSON itu yang sudah kita bahas itu. Oke, mantap, Denis. Menurut Denis nih, kalau kita simpulkan, file JSON tadi gunanya untuk apa tuh, Denis? Dari Oh, Denis. sebentar, masih nanya. Oh, itu sebentar. Eh, eh. Kita Hmm. simpulkan tadi, kalau file JSON itu gunanya adalah untuk menyimpan data ya. Datanya secara terstruktur atau tidak struktur, Denis? Secara terstruktur kan ya? Terstruktur. Iya, betul banget, Denis. Mantap. Ada lagi, Denis, yang mau disampaikan dari Denis? Mungkin apa yang jelasnya, yang paling aku dapat paling JSON doang sih baru sih. Oke, yang paling itu tentang Jason ya, yang paling nangkep ya. Oke, thank you, Denis. Hmm. Lanjut lagi, terima kasih untuk Denis. Lanjut lagi, next dari Dilan nih. Kalau saya pengen tahu ya dari Dilan. Menurut Dilan, materi apa yang Dilan dapat, yang materi yang baru yang berkesan buat Dilan hari ini? Bagian mana tuh? Oke. Boleh dinyalakan Bisa audionya. sih tadi. Mm-mm. Ah, ya. Tentang Itu apa siapa tuh? yang baru? Oke. Yang cara apa perbedaan dari apa pembukaan yang buat buka apa buka menulis baca Mm-mm. yang di .txt sama .json ternyata beda gitu. Oke. Iya, betul, Dilan ya. Thank you, Dilan. Bener banget. Jadi tadi kita sudah sempat bahas juga pada soal itu ada latihannya ya. Untuk atribut R, A, kemudian W itu masing-masing gunanya berbeda-beda ya. Terus juga gunanya untuk pada file JSON itu juga ada sendiri ya. Oke, mantap, Dilan. Thank you. Itu sudah kita bahas secara detail tadi pada soal-soal latihannya ya. Write W untuk write, kemudian R untuk read, dan juga A for access itu tadi sudah kita bahas. Oke, mantap. Thank you, Dilan. Satu lagi deh dari Adrian nih. Adrian, menurut Adrian, hari ini materi apa yang paling berkesan nih? Yang materi yang baru atau yang udah pernah dipelajari boleh nih dari Adrian. Mana nih di Adrian? Suaranya boleh dinyalain dulu audionya. Adrian ya. Nyalain dulu dong audionya. Adrian belum dengar suaranya. Kayaknya yang baru deh, Kak. Heeh. Oke, kayaknya yang baru. Yang mana itu? Yang menurut Adrian yang baru tadi, yang ditangkap sama Adrian. Mm-mm. Eh, sedikit, nggak banyak mungkin. Oke, ya. Cuman aku malah, Heeh. cuman apa ya, aku malah lupa. Oke, berarti yang tentang JSON tadi ya, sepertinya Adrian juga masih baru ya materi tentang JSON, kemudian tentang atribut untuk akses data ya. Nah itu benar Adrian, betul yang itu atau yang mana? Iya yang itu. Iya, yang itu ya. Oke, sama seperti punya Dilan tadi yang disebutkan oleh Dilan. Oke, mantap. Ada lagi tambahan dari Adrian? Enggak. Oke, sudah cukup ya Adrian ya. Adakah lagi yang ingin menambahkan dari Dilan, Adrian, dan juga Denis? Jadi siapa ya? Coba ada lagi nggak nih yang mau speak up, menyalakan audionya? Apakah ada dari Ken? Coba Ken, kalau saya pengen dengar suara Ken. Mana nih Ken?
Mana nih? Ken masih ada di Ya, sini ya? Masih. Coba, menurut Ken, materi apa yang paling berkesan yang ditangkap oleh Ken hari ini? Yang baru atau yang lama boleh disampaikan, Ken. Saya sih baru tahunya tuh kalau aku bisa bikin kayak coding dengan satu kata aja tuh kayak Mm-mm. itu ada kayak satunya tuh itu apa tuh yang mulai hanya pakai W aja kalau nggak salah. Oke, ya benar. W itu untuk red tadi ya, Ken ya? Ya, Iya, betul. Oke, mantap, Ken. Ada lagi nggak, Ken? Selain itu, ada lagi nggak yang masih berkesan lagi? itu aja sih. Itu aja ya. Berarti sama ya yang disebutkan oleh Ken dan teman-teman tadi ya banyak yang tentang atribut akses, kemudian bright, lalu atribut read itu yang memang baru materinya untuk teman-teman. Dan juga ada encoding tadi ya, lalu ada 5G yang disebutkan oleh Dennis dan juga teman-teman tadi ya, betul banget. Oke, thank you semuanya. Sepertinya sudah cukup. Hari ini kita tutup dulu lessonnya. Kemudian kita berjumpa lagi di hari Kamis depan ya. Jaga kesehatan selalu teman-teman. Dan happy holiday yang sedang liburan. Selamat untuk liburannya teman-teman ya. Bye-bye. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih. Baik, Dah. Kak. Terima kasih, Bye-bye. Nis. Terima kasih. Kita tutup teman-teman. Dah. Bye-bye.